Tian, perkenalkan, nama saya Rafani Aprilia dari Prodi Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital PSTKU Tegal dengan NIM 23283030. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip ajaran agama Konghucu. Siapakah dia? Yuk kita berkenalan dengan Konfusius. Kongfuce atau Konfusius kadang sering hanya disebut dengan Kongcu, Hance, Hanyi, Pinyin, Kongcu, Kongce, yang lahir pada tahun 551 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 479 sebelum Masehi. Kongce atau Konfusius adalah seorang guru atau orang bijak yang terkenal dan juga filosof sosial Tiongkok. Filsafat yang mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan, dan menjadi populer karena otoritasinya yang kuat pada sifat-sifat tradisional Tionghoa. Oleh para pemeluk agama Konghucu, ia diakui sebagai seorang nabi. Kongfuce sendiri merupakan panggilan kehormatan yang diberikan kepada pembawa agama Konghucu, sedangkan nama itu sendiri adalah Kongqiu. Kong merupakan nama marga atau nama keluarga, sedangkan namanya sendiri adalah Qiu yang artinya bukit. Yuk kita kenalan lebih jauh lagi. Sekilas mengenai Konfusius. Ajaran Konfusianisme atau Konghucu dalam bahasa Tionghoa, istilah aslinya adalah Ruqiao, yang berarti agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar, dan budi luhur. Kongfuce memang bukanlah pencipta agama Konghucu, melainkan beliau hanya menyempurnakan agama yang sudah ada jauh sebelum kelahirannya. Sebagaimana beliau pernah berkata, "Aku bukan pencipta, melainkan aku suka dan ajaran-ajaran kuno tersebut." Agama Konghucu juga mengajarkan tentang bagaimana hubungan antara sesama manusia atau disebut dengan Ren Tao. Ren yang berarti orang, Tao yaitu berarti hubungan. Dan bagaimana kita akan melakukan hubungan dengan sang pencipta alam semesta atau Tian Tao, yang disebut dengan istilah Tian atau Sang Ti. Konfusianisme mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dan manusia di bumi dengan baik, dan juga menekankan rasa simpati dan kerjasama yang harus dimulai dari lingkungan keluarga sendiri pada masyarakat yang luas. Konfusius tidak menghalangi orang Tionghoa menyembahkan keramat dan penunggu, tetapi hanya yang menganut yang patut disembah, bukan menyembah barang-barang keramat atau penunggu yang tidak patut disembah. Yang dipentingkan dalam ajarannya adalah bahwa setiap manusia perlu berusaha untuk memperbaiki moral maupun pribadi serta tingkah laku akhlak. Lalu, apa saja prinsip ajarannya? Prinsip ajaran agama Konghucu yaitu yang pertama, Ren atau Chen, yang berarti cinta kasih, yaitu rasa kebenaran. Hakikat formalnya adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan. Hakikat materialnya adalah mencintai orang lain. Ren atau orang juga bisa diartikan sebagai kemanusiaan. Ren merupakan suatu prinsip etika dalam agama Konghucu. Ren juga merupakan suatu rumusan bagi segala tindakan moral dan kebaikan. Para ahli zaman sekarang menjelaskan bahwa Ren sebagai kemurahan hati, dan Ren merupakan tahap yang tertinggi yang harus dicapai oleh seseorang yang berbudiman. Yang kedua, kita ada Li, yang berarti kesusilaan.
Li merujuk pada adat istiadat, kehormatan, upacara kebijakan dasar bagi sebuah negara, serta peraturan dalam kehidupan seorang manusia. Konghucu mengajarkan agar orang berlaku dan santun kepada siapa saja, sebagaimana dia santun ketika menyelenggarakan korban bagi Tian atau leluhur. Konghucu juga mengajarkan kepada muridnya agar kemanapun mereka pergi, hendaklah ia bersikap dengan siapa saja seolah-olah sedang menghadapi tamu penting. Li juga berarti tata krama sopan santun yang menjadi kepanutan manusia, makhluk sosial yang berbudaya dan peradaban manusia. Yang ketiga ada Ti yang berarti bijaksana atau kebijaksanaan, dan juga berarti kekuatan. Untuk memerintah manusia, menurut agama Konghucu, memerintah tidak harus menggunakan kekuatan fisik, melainkan dengan teladan moral. Ti juga merupakan rasa nurani, membedakan mana yang benar maupun mana yang salah, untuk memenangkan yang benar. Yang keempat kita ada Wen yang berarti damai, berarti juga bentuk kehidupan yang tentram, yang jauh daripada peperangan, konsep terpenting dari agama Konghucu. Jadi apa yang diinginkan oleh Konfusius? Chunce berkata, dengan istilah Chunce atau Chuncu atau Kungcu, manusia berbukti merujuk pada pengertian seseorang yang telah memiliki dan melakukan sifat Wu Chang, yang berarti 5 sifat mulia dalam ajaran Konghucu yang terdiri dari cinta kasih, kebenaran, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Dan juga memiliki sikap Pate yang berarti 8 sifat mulia dalam agama Konghucu, yang terdiri dari sikap bakti, rendah hati, suci hati, tahu malu, setia, kebenaran, dan kehormatan, serta menunaikan tanggung jawab terhadap kehidupan pribadinya dan kontribusi berkehidupan dalam masyarakat. Menurut Kongfuce, untuk menjadi Chunce harus memiliki 3 hal, yaitu manusia harus mempunyai Chen yang berarti cinta tanpa pamrih, memiliki kebijaksanaan tanpa kecurigaan, dan keberanian tanpa rasa takut. Bagi Kongfuce, untuk menjadi ideal Chuncu harus memiliki keunggulan baik di bidang moral, fisik, maupun intelektual. Konfusius berkata bahwa apa yang kamu tidak suka dari orang lain berbuat terhadap dirimu, janganlah lakukan. Demikian penjelasan saya mengenai prinsip-prinsip dasar agama Konghucu. Sekian dan terima kasih. Wei Tetung Tien.